Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bersama dengan Anda. Kalau kemarin-kemarin sudah banyak wakil-wakil kita di DPRD Kota Makassar hadir, hari ini ada sosok muda, wakil kita juga di DPRD Kota Makassar. Iya, narasumber saya ini backgroundnya di bidang kesehatan, ya. Siapa lagi kalau bukan Dokter Gigi Esin Usaminur. Assalamualaikum, apa kabar dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ida. Ya, waduh hari ini cantik sekali. Masya Allah, tabarakallah. Cantik ya. Memang harus cantik, harus menarik, begitu ya. Apalagi menjadi wakil, berada di tengah-tengah konstituen kan, biar konstituen juga betah sama dengan wakil. Ya, tentu saja harus seperti itu. Nah, penonton dan juga Esin, kita akan berbicara terkait dengan visi generasi emas 2045. Ya, kalau kita lihat visi Indonesia tahun 2045 tentu menciptakan generasi yang cerdas, mental kuat, kemudian punya daya saing untuk dunia global begitu ya. Nah, Makassar juga ini sudah harus mempersiapkan, dan saya kira juga sudah sekian lama memang dipersiapkan, tapi sebagai pengawas, sebagai tupoksi dari DPRD tentunya Esin dan teman-teman di bidang KESA, Komisi D, ini sudah melihat bagaimana perkembangan untuk wilayah Makassar. Kita subnya ke berkaitan dengan kesehatan, bagaimana stunting. Nah, melihat sampai hari ini bagaimana untuk program stunting ini di wilayah Makassar? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi berhubung ya, saya juga ada di Komisi D, yang mana komisi itu adalah kesejahteraan masyarakat, KESRA, dan salah satunya membidangi dinas kesehatan, dan kita menjadikan stunting ini menjadi fokus khusus, karena itu juga ada di program prioritas dari Pak Wali Kota, Bapak Munafri Arifuddin, dan Ibu Alia Mustika. Nah, untuk stunting saat ini kita melihat dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi di tahun 2022 itu menyentuh angka 25%, kemudian di 2023 itu sempat turun ya. Sempat turun, kemudian di tahun 2024 2025 itu turun lagi. Jadi kita ada di angka sekitar 22%. Namun di tahun 2025 ini kemarin Dr. Ida selaku Kadis Kesehatan itu menargetkan bahwa kita akan berada di angka 18% sekian. Nah, tentu itu menjadi suatu angka yang cukup challenging ya, karena stunting ini menjadi salah satu program prioritas, baik itu dari kepala daerah ataupun dari presiden kita. Nah, itu menjadi suatu stage yang panjang juga. Namun tentu walaupun nasional itu ada target sekitar 14%, namun kita berharap kita akan terus mendekati angka-angka tersebut tentunya. Nah, karena belum ada secara spesifik sebenarnya di tahun 2025 ini angkanya kita ada di berapa, tapi saya rasa kita akan optimis bahwa angkanya akan terus mengalami penurunan. Nah, untuk stunting ini sendiri melalui banyak sekali program-program yang ada di pemerintahan, juga dibantu dengan program-program lain, misalnya program prioritas dari Bapak Presiden yaitu makan bergizi gratis. Kita melihat bahwa memang ini dicanangkan menjadi suatu fondasi besar, nantinya fondasi besar yang akan kita sentuh di tahun 2045 untuk menyentuh generasi emas nantinya. Kurang lebih seperti itu. Artinya bisa dikatakan progres sampai hari ini sudah menggembirakan. Betul, sudah ada capaian-capaian baik. Artinya kita tinggal melihat bahwa sampai ke 2045 target yang kita tentu inginkan ini bisa akan tercapai ya. Kalau kemudian ini memang bisa berjalan seperti yang diinginkan. MBG, makan bergizi gratis, ini termasukkah juga upaya kemudian bisa bagaimana stunting ini kemudian bisa secepatnya terlewati? Jadi untuk program pertama adalah program dari daerah sendiri, program dari kita yang ada di Kota Makassar itu biasanya kita melalui program-program, misalnya melalui program yang ada di Posyandu, melalui program-program yang ada di Puskesmas untuk Bumil, Busui, dan lain-lain. Namun tentu terbantu juga oleh adanya program prioritas yang mana terbantu juga oleh MBG. Karena ternyata dari MBG juga menyiapkan paket D3, yang mana untuk Bumil, Busui, dan juga Balita. Jadi tentu adanya program dari daerah dan adanya program prioritas dari Presiden kita tentunya
akan saling bersinergi untuk membantu mewujudkan apa yang sama-sama kita harapkan. Oke. Dari reses ke daerah pemilihan, apakah juga masyarakat ataupun warga yang menjadi daerah konstituen Anda ini juga masih banyak mengeluhkan tentang hal ini? Kesehatan misalnya, terutama berkaitan dengan stunting. Jadi kalau misalnya untuk stunting itu biasanya karena dia itu adalah stunting kan sebenarnya adalah proses panjang ya. Jadi stunting itu terjadi sejak proses dari dalam kandungan hingga akhirnya lahir dan tumbuh kembang. Jadi prosesnya sangat panjang sekali. Jadi biasanya kalau dalam waktu cepat itu tidak disadari. Jadi sebenarnya keluhannya itu ada namun tidak banyak. Kalau untuk keluhan, kenapa? Bukan karena kasusnya tidak banyak, tetapi karena kasusnya berangsur-angsur dalam proses yang panjang. Makanya itu seringkali kadang tidak disadari, kecuali orang-orang yang memang teredukasi, orang-orang yang memang mengerti, orang-orang yang memang mengikuti. Biasanya yang kemudian menjadikan stunting ini menjadi hal yang preventif, menjadikan stunting ini menjadi hal yang sekiranya dapat untuk kita cegah. Gitu. Jadi untuk keluhan di masyarakat sebenarnya ada namun tidak banyak. Karena itu tadi, bukan karena tidak ada, tapi karena proses yang panjangnya itu. Oh, seperti itu. Nah, kalau melihat kemudian teman-teman dari Dinas Kesehatan, ini kan sinergi ya, harus memang ada dalam hal ini. Karena bukan satu pihak saja, harus secara komprehensif untuk penanganan hal ini. Melihat koordinasinya seperti apa, Bu Dewan melihat sampai hari ini? Oke. Untuk Dinas Kesehatan saat ini, jadi terakhir kebetulan nanti di tanggal 1 dan 2 ya, besok dan lusa kita akan ada monitoring dan evaluasi. Jadi sebenarnya untuk saya pribadi itu baru mendapatkan informasi-informasi itu baru dari masyarakat, karena kemarin sebelum puasa kita sempat reses. Nah, jadi kemudian setelah itu nanti besok kita baru kemudian akan melanjutkan dengan monitoring dan evaluasi. Nah, jadi kalau misalnya untuk keluhan dari masyarakat yang ada saat ini, tentunya sebenarnya lebih banyak ke progres-progres dari apa yang nampak. Misalnya bahan-bahannya itu, apa yang kita lihat biasanya masyarakat itu lebih melihat, MBG hari ini menunya ini, MBG hari ini menunya itu. Jadi seringkali sebenarnya panjang prosesnya juga. Jadi biasanya masyarakat ada komplainnya di situ. Cuma kembali lagi kalau misalnya dari DPRD sendiri ini kita berfungsi dan bertugas itu di 3 pilar utama. Penganggaran, kemudian controlling dan juga pengawasan. Nah, jadi kita hanya menyerap terlebih dahulu, kemudian baru biasanya kita kembalikan ke SPPG masing-masing atau keluhan dari masing-masing. Kurang lebih sebenarnya seperti itu. Sudahkah kemudian teman-teman mencoba untuk pengawasan ke SPPG atau mendengarkan seperti apa keluhan-keluhan masyarakat? Mungkin kemudian melihat langsung ke lokasi, ini kan perlu juga nih, sesekali melihat. Oke. Kalau misalnya saat ini, jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana progres dari MBG ini berjalan, itu saya rasa mereka memang dari pusat punya tanggalnya masing-masing ya untuk proses pelaksanaannya. Karena kan kemarin sempat libur panjang, jadi ada yang mulai operasional kembali di tanggal 30, ada yang mulai operasional kembali di tanggal 31 dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat makin kesini sebenarnya MBG ini cukup semakin rapat ya. Jadi sebelumnya MBG ini mungkin banyak penilaian-penilaian dan lain-lain. Cuma semakin kesini saya rasa sudah mulai makin disiplin. Mungkin karena progres dari namanya juga ini adalah program sebuah terobosan kembali ya. Walaupun sudah ada mungkin di tahun-tahun sebelumnya. Saya sempat dengar di tahun 19 sekian itu sempat ada program yang menyerupai. Namun kembali lagi dibuat program ini oleh Pak Prabowo. Namun tentu kita melihat karena ini adalah program prioritas yang dibawa langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, sehingga ini masih terbilang baru kembali karena orang-orang yang mengelola di dalamnya kan ini masih baru kembali, sehingga tentu perlu banyak evaluasi, perlu banyak hal-hal yang sekiranya makin mengikat karena makin kesini juga peraturannya makin ketat ya. Jadi saya lihat yang MBG dengan hal-hal yang sudah mulai lintas jalur, keluar dari jalur biasanya ada ditutup, ada diberikan SP dan lain-lain. Jadi saya lihat makin kesini, tapi itu juga adalah bantuan dari masyarakat karena adanya pengaduan-pengaduan. Sehingga saya lihat memang ini cukup
transparan gitu, karena dirasakan langsung oleh masyarakat, langsung oleh masyarakat dan juga diterima oleh masyarakat. Jadi memang nampak sehingga yang keluar jalur ini jadinya kelihatan. Oke. Jadi memang peran serta masyarakat dibutuhkan, orang tua tentu saja karena tadi juga ibu menyusui, busui, kemudian anak-anak, dan satunya lagi bumil, busui, balita. Oh, balita. Bahkan kalau tidak salah ya, Dinda, bahwa dalam waktu dekat ini juga guru-guru juga ya. Oh iya. Nanti ini kemudian juga bisa kemudian mendapatkan fasilitas dari MBG ini. Nah, kalau kemudian kita lihat, ini kan banyak juga yang kita lihat bahwa satu sekolah misalnya dengan sekolah yang lain membandingkan menunya itu ada yang tidak sama misalnya. Bahkan kalau kita melihat menunya ini ya bisa dikatakan dengan dengan anggaran yang diberikan ini bisa dikatakan jauh dari apa yang disajikan. Pengawasannya seperti apa itu? Kalau yang saya lihat itu kemarin ya, yang saya nonton biasanya pertama itu pengawasannya ada dua arah. Yang pertama itu pengawasan mungkin dari orang-orang yang menerima. Kalau misalnya dia anak SD dibawa pulang, biasanya melalui orang tua. Kalau misalnya sudah besar-besar SMP atau SMA, biasanya mereka ngupload. Terus kalau misalnya yang pertama itu pengawasan langsung, yang kedua untuk pertanggungjawaban dari SPPG-nya sendiri itu mereka biasanya punya akun. Jadi mereka punya akun. Ini yang disajikan pada hari ini, kalorinya sekian, nilai gizinya sekian, dan isinya sekian gitu. Jadi biasanya pengawasannya berupa itu. Karena itu kan juga hal-hal yang saya lihat transparansi. Jadi kita bisa menilai. Di akunnya ini nih menu-menunya. Ini nih yang dibawa pulang oleh anak-anak. Berarti kita bisa langsung comparison. Kita bisa langsung melihat, sama persis. Nilai gizinya ini. Karena saya rasa seringkali juga untuk menu ini yang mengerti betul itu adalah ahli gizinya. Dia yang tahu betul, hari ini nilai gizi apa yang mau dimasukkan. Apakah misalnya karbohidratnya dari nasi, ataukah dari ketan, ataukah dari ubi, ataukah dari mie. Nah, misalnya seperti itu. Kalau kita sebagai orang awam mungkin hanya melihat langsung, ini bisa dimakan atau tidak. Menunya ini atau tidak. Namun yang mengerti dan memahami langsung mungkin itu kembali ke ahli gizinya. Karena dari mereka yang menentukan menu, menentukan nilai gizi, kalori dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk persoalan itu kita kembalikan ke masing-masing satuan pelayanan gizi dan juga ke ahli gizi yang memang tahu betul apa yang akan mereka bawakan untuk anak-anak kita. Jadi kita berharap memang ahli gizi yang ada di dalamnya, kemudian ahli-ahli lainnya yang memang harus ada di dalam satu PPG ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita sedikit berbicara tentang karena generasi emas ini, Bu Dinda, kita akan berbicara juga terkait dengan bagaimana mental anak-anak kita ini nanti. Anak-anak kecil kita, kemudian yang diharapkan 2045 nanti menjadi generasi emas kita. Tapi kalau di sisi lain, ini sesuai dengan Kesra juga melihat bagaimana anak-anak jalanan yang saat sekarang ini juga masih bisa kita katakan bahwa masih banyak juga. Apakah mereka kemudian sudah tersentuh juga dengan hal-hal seperti ini? Jadi untuk anak jalanan itu sebenarnya memang kita adalah pemerintah daerah ya. Jadi kita betul-betul sebenarnya mendapatkan wewenang itu kepada orang-orang yang termasuk di daerah kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita fokusnya ada di situ. Dan yang menjadi kendala saat ini adalah anak-anak yang misalnya di jalanan, tetapi dia ternyata bukan orang Makassar. Jadi semisal ada yang membawa dari luar Makassar, kemudian dimasukkan ke Makassar, tetapi ternyata dia bukan orang Makassar. Nah, dalam kata lain, kita sebenarnya tidak punya wewenang untuk itu. Betul. Nah, kecuali mungkin yang dapat kita lakukan itu adalah dengan membantu untuk transportasi dikembalikan ke daerahnya Bali. Karena untuk dari situ kita tidak punya wewenang lebih lanjut. Itu yang sebenarnya jadi kendala yang kita lihat saat ini. Karena adanya perbedaan wewenang itu tadi yang menjadi batas. Kita tidak bisa karena ketika misalnya kita tindaki dan ternyata pemerintah daerah dari daerahnya kemudian tidak setuju, tidak sepakat dan lain-lain, ya itu kita juga salah. Jadi sebenarnya itu ada dua pilar yang berbeda. Begitu. Tapi sinergi berarti kan harus tetap ya ada komunikasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ini kan kalau kita melihat sudah ada juga sekolah rakyat. Nah, ini bisa menampung tentu saja anak-anak kita, para anjal
yang memang tidak mampu, artinya bahwa tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima pendidikan, tidak mendapatkan pendidikan. Melihat untuk Kota Makassar sendiri kan sekolah rakyat sudah ada. Kalau untuk Kota Makassar, jadi kalau sekolah rakyat itu mereka akan berfokus di daerah-daerah pelosok. Oh ya. Mereka di daerah-daerah pelosok yang memang kategori siswanya banyak yang tidak sekolah, kemudian baru kita kelola kembali. Begitu. Jadi kalau misalnya saya rasa di Makassar itu untuk sekolah negeri kita sudah cukup banyak dan biasanya bisa menampung. Nah, yang menjadi persoalan itu di Makassar adalah sekolah kita ada disiapkan tapi orang tuanya yang tidak mensekolahkan. Nah, itu dia. Nah, itu menjadi tantangan juga sebenarnya dari teman-teman ya. Kalau teman-teman Komisi D bagaimana melihat itu? Artinya mungkin bisa upaya untuk paling tidak memberikan pemahaman, ya turun ya. Misalnya juga seperti Dinda ini di daerah pemilihannya ini ada mungkin yang terindikasi seperti itu, memberikan pemahaman bahwa anak-anak ini harus sekolah, tidak boleh kemudian mereka usia yang masih usia sekolah, tapi sudah harus bekerja. Itu seperti apa? Jadi salah satu program dari Pak Api juga tentunya dari Pak Wali adalah semua anak usia sekolah itu harus sekolah. Iya. Nah, kemarin kita fasilitasi dan juga sudah dilihat. Jadi banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan. Makanya salah satu programnya juga itu adalah pakaian sekolah gratis. Kemudian juga sekolahnya diusahakan untuk memang cukup bagi siswa-siswi yang hadir. Jadi kemarin itu ada beberapa sekolah yang memang dibuatkan untuk wilayah-wilayah yang memang padat penduduk. Jadi ada beberapa sekolah SMP 52, SMP 51, nah itu kurang lebih sebenarnya itu sih cara-cara yang diupayakan agar seluruh anak sekolah itu bisa sekolah. Jadi dari awal adanya program dari pemerintah itu mencatat seluruh anak usia sekolah. Setelah itu dibuatkan kira-kira dalam satu sekolah bisa menampung berapa orang dan sebagainya. Kalau misal ternyata masih cukup, masih bisa dimantapkan di segi fasilitas. Tapi kalau ternyata tidak, ada kemarin beberapa sekolah yang memang dibangun khusus untuk memaksimalkan anak-anak yang lain untuk sekolah. Iya, artinya tidak ada alasan ya untuk tidak bersekolah. Kembali ke permasalahan stunting. Kalau kita melihat anak-anak jalanan ataupun juga kita lihat yang mereka biasanya ini kalau kita lihat di kota kita ini hari Jumat biasanya ya dengan orang tuanya ini kemudian turun ke jalan begitu. Artinya kalau kemudian berbicara MBG, mereka ini kan tidak tersentuh. Siapa anak-anak ini yang kemudian tidak sekolah kan? Yang kita ketahui bahwa MBG ini adalah menyentuh ibu menyusui, ibu hamil dan anak-anak yang balita yang di sekolah. Ini seperti apa kemudian? Tidak adakah kemudian mungkin untuk wilayah Makassar saja teman-teman kemudian berpikir, iya ya bagaimana untuk yang tidak bersekolah? Nah, jadi sebenarnya tujuan awal dari MBG itu adalah memotivasi anak-anak untuk datang ke sekolah. Jadi salah satu tujuannya itu adalah itu, memotivasi mereka untuk sekolah. Karena apa? Toh di sekolah ada makanannya, toh di sekolah ada fasilitasnya untuk makan dan lain-lain. Jadi bisa lebih sudah belajar, kenyang juga dan sebagainya. Namun makanya dibuatkan adanya sekolah rakyat oleh Presiden. Jadi kemarin dibuatkan juga adanya sekolah rakyat, kemudian biasa ada yayasan-yayasan dan lain-lain. Jadi biasanya kita mendorong dari segi yang di situnya gitu. Nah, Esin sendiri sebagai wakil kita di bidang Kesra juga, apa kira-kira yang perlu dibenahi lagi berkaitan dengan stunting ini untuk wilayah Makassar yang mungkin ke depannya ini lebih harus dimaksimalkan agar lebih cepat lagi kemudian Makassar juga bebas stunting? Tentu Makassar Zero Stunting adalah optimisme dari kita semua dan harapannya saya melihat bahwa program yang ada saat ini sudah cukup luar biasa, baik itu dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, sehingga yang saya harapkan adalah orang-orang yang berada di dalam situ bisa memaksimalkan dan meminimalisir adanya belokan-belokan, adanya kekurangan-kekurangan yang dihasilkan dari internal sebenarnya itu. Jadi kita harap semua orang bisa betul-betul satu visi, semua orang bisa betul-betul fokus sehingga
kita bisa sama-sama untuk memaksimalkan apa yang menjadi tujuan kita. Oh ya, betul. Nah, ini sinergi memang harus ada ya dalam hal ini, satu visi agar bisa tercapai keinginan kita. Kalau kita kemudian melihat bagaimana Posyandu, ini kan mulai giat lagi Posyandu ini. Bagaimana kemudian menyampaikan ke ibu-ibu bahwa ASI eksklusif, kemudian MPASI. Nah, memantau hal seperti ini sebagai pengawasan, teman-teman melihat seperti apa untuk kegiatan seperti ini? Untuk Posyandu itu kan mereka juga punya kader-kader Posyandu ya. Jadi memang sangat menyenangkan sekali. Jadi biasanya juga kalau saya melihat untuk kepala-kepala dinas, untuk dari DPRD kita mendapatkan informasi, kita dapat evaluasi itu biasanya pada saat reses. Nah, untuk kepala-kepala dinas saya lihat mereka sering turun langsung juga. Jadi mereka biasanya ada laporan kayak ini mereka sering nyamar biasanya untuk melihat langsung bagaimana ini kondisi Posyandu saat ini dan sebagainya. Jadi saat ini itu seru sekali karena biasanya mereka memantau langsung, untuk mereka datang langsung dan sebagai bentuk evaluasinya dari DPRD itu mendengarkan melalui forum-forum seperti reses atau pengawasan dan lain-lain. Karena saat ini di DPRD sendiri sudah ada forum khusus untuk pengawasan begitu. Artinya memang untuk perda juga yang berkaitan hal ini, adakah yang mendukung hal itu? Kalau yang terakhir itu perdanya itu fokus di RPJMD. Jadi dimasukkan ke dalam situ yang di tahun 2025 sampai dengan 2029. Itu kalau saya tidak salah nomor 13. Nomor 13 itu RT/RW. Nomor 2 atau 3 yang berkaitan dengan RPJMD, nanti di dalamnya semua masuk untuk yang menjadi visi misi dari wali kota dan wakil wali kota. Jadi dimasukkan di situ. Dengan Posyandu seperti yang tadi sudah disampaikan, berarti juga memang kader-kader Posyandu ini juga harus lebih ditingkatkan lagi ya. Bagaimana kemudian SDM mereka ini, karena kan memberikan pemahaman, memberikan edukasi, sosialisasi ke ibu-ibu hamil, menyusui. Kalau melihat di Makassar bagaimana? Apakah mereka ini kemudian juga memang sudah ditingkatkan lagi kualitasnya? Kalau ibu-ibu Posyandu itu biasa kadang-kadang Posyandu itu ibu-ibu yang seru ya di masyarakat itu saya lihat sendiri. Jadi mereka memang sering ikut forum-forum. Biasanya kalau misalnya dari dinas kesehatan itu mereka punya forum, nanti dipanggil lah ibu-ibu kader-kader Posyandu. Nah, mereka akhirnya diberikan edukasi khusus dan lain-lain. Jadi mereka juga alhamdulillah sering ada forum-forum tersebut. Nah, kalau misalnya untuk di DPRD-nya misalnya mengundang dinas kesehatan, mereka biasanya ada request juga, boleh diundang kader-kader dan lain-lain. Yang langsung di lapangan bisa mendengarkan seperti apa, mungkin ada hambatan mereka atau ada permintaan apa lagi yang harus kemudian terpenuhi agar memang pekerjaan mereka ini, tugas mereka ini bisa berjalan maksimal begitu. Kalau berkaitan dengan sanitasi dan lingkungan, ini kita tidak bisa juga menganggap remeh kondisi Makassar kita, bahwa masih ada juga kawasan kita yang bisa kita katakan ya, ini masih bisa kita katakan mungkin masih masuk golongan kumuh ya. Ada juga seperti itu. Bagaimana melihat dari instansi terkait, mungkin sudah pernah ada sedikit perbincangan seperti apa kemudian dalam hal ini pengawasan untuk instansi terkait melihat situasi ataupun di kawasan-kawasan kumuh ini, agar juga para anak-anak di sana, balita di sana juga bisa tetap terpelihara dan kemudian stunting tidak kemudian ada pada mereka. Jadi untuk lingkungan ya, jadi itu melibatkan beberapa dinas sebenarnya. Yang pertama itu untuk lingkungan, berarti kita akan banyak di dinas PU, dinas kawasan pemukiman dan lain-lain. Namun berfokus kepada bagaimana pencegahan untuk mereka tidak ikut serta dalam stunting itu. Jadi kabar baiknya adalah biasanya untuk daerah-daerah seperti itu seringkali mereka justru cukup aktif di Posyandu. Jadi Posyandunya itu aktif sehingga bantuan-bantuan itu alhamdulillah lebih sering datang juga. Nah, jadi karena mereka aktif akhirnya seperti bantuan-bantuan Posyandu, entah itu dari MBG ataukah kegiatan-kegiatan dari dinas, nah biasanya masuk di situ. Jadi itu adalah upaya-upaya untuk selalu diberikan bantuan, diberikan kebutuhan gizi yang cukup sehingga bisa memungkinkan untuk sebagai langkah preventif untuk mencegah stunting. Seperti itu. Adakah mungkin anggaran tambahan yang coba untuk diberikan ketika mungkin melihat masih banyak yang belum tersentuh nih masalah gizi, masalah kesehatan mereka untuk mengantisipasi stunting ini?
Kalau misalnya dari segi anggaran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya anggarannya ini masih terbilang cukup stagnan ya. Jadi anggarannya masih berada di anggaran yang sama untuk di dinas kesehatan. Namun tentu dinas kesehatan kemarin bersinergi kemudian dengan dinas KB. Jadi mereka saling backup di situ untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan gizi yang ada di masyarakat. Jadi dari KB memiliki data, dari dinas kesehatan bantu backup, dan dari MBG bantu untuk penyaluran, dari dinas kesehatan juga bantu untuk penyaluran melalui program-program yang mereka punya. Oke. Kalau berkaitan dengan mungkin ada regulasi yang akan dibuat mungkin untuk lebih memperkokoh lagi agar stunting ini lebih cepat lagi kemudian bisa bebas di Makassar. Adakah untuk legislasi ini? Jadi sebenarnya tahun ini kemarin saya sempat ngobrol juga sama Kadis Kesehatan ya, sama Dokter Ida. Jadi kita memang punya rencana agar setelah ini di Komisi D kita membuat perda khusus untuk baik itu stunting atau ada 3 kemarin penyakit yang akan kita fokuskan. Jadi kita akan merencanakan insya Allah di tahun ini untuk pembuatan peraturan daerahnya. Jadi nanti kita bisa sama-sama stay tune di antara 3 sampai 4 penyakit yang terbesar di masyarakat. Kita akan ada rilis nanti untuk peraturan daerah yang diberikan melalui Komisi D. Kalau tidak salah mungkin saya bisa tebak TB mungkin ya, termasuk ya? Iya, ada TB, kemudian juga apa ya kemarin? Ada 3 penyakit, dan stunting satunya. Satunya stunting ya. Jadi kita akan mencanangkan di antara 4 ini, dan tapi kemungkinan yang paling besar itu adalah stunting kalau saya tidak salah. HIV juga. Oh, oke. Jadi mungkin stunting, kemudian TB dan HIV ya. Oke. Bagaimana sih sebenarnya Dinda, seorang yang memang background-nya di dunia kesehatan sebagai dokter, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hidup sehat itu, terutama kalau punya bayi, punya anak yang ini memang harus diperhatikan agar tidak stunting begitu. Ini kan kalau kita lihat semakin ke sini juga ya tetap saja masih ada yang kurang entah kurang paham ataukah seperti apa, masa bodoh saja. Seperti apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh teman-teman misalnya instansi terkait, dinas kesehatan, para kader posyandu misalnya. Ini apa yang harus dilakukan? Oke. Yang pertama itu adalah karena stunting itu adalah proses yang panjang, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah proses yang memang menahun dari yang sebelumnya hingga kemudian akhirnya tampak ketika anak sudah mulai tumbuh kembang. Jadi pertama itu adalah tindakan-tindakan preventif memang yang harus kita upayakan. Kenapa? Melalui apa? Melalui edukasi, campaign, melalui pemahaman menyeluruh terhadap masyarakat. Kemudian banyak sekali gerakan-gerakan yang memang harus kita lakukan untuk mencegah adanya stunting ini. Karena ini adalah tadi proses yang panjang dan tidak disadari biasanya. Nah kemudian yang pertama itu adalah pemahaman kepada ibu-ibu hamil tentunya. Pemahaman kepada ibu-ibu hamil melalui posyandu, melalui pendidikan, apakah melalui media dan lain-lain. Jadi penting sekali untuk kita memberikan edukasi. Kemudian yang kedua itu adalah kita bantu melalui program-program yang sekiranya dapat membantu untuk memudahkan. Nah, misalnya itu tadi melalui penyaluran makan bergizi melalui program-program yang sekiranya ada di dinas masing-masing dan sebagainya. Jadi dan yang ketiga itu adalah pencatatan. Nah, pencatatan itu adalah evaluasi dari 1 dan 2 ini, apakah edukasi preventifnya sudah jelas, apakah realisasinya sudah berjalan. Nah, nanti yang ketiga ini baru kita evaluasi. Oke, berarti ini kurangnya di mana? Berarti kita harus mencari solusi lainnya di mana. Jadi saya rasa 3 poin itu tadi menjadi batu loncatan untuk kita mewujudkan optimisme kita tadi di zero stunting. Oke, satu lagi dan yang terakhir, visi mulia Makassar unggul, aman, inklusif dan berkelanjutan. Oke. Ini kan tentu saja juga pemahaman ini harus satu ya antara pemerintah dan teman-teman di DPD Kota Makassar. Bagaimana Dinda sebagai salah satu wakil kita di DPD Kota Makassar memaknai visi ini agar nanti bisa jalannya beriringan? Betul. Jadi untuk
visi dari Mulai itu kan sangat luar biasa ya. Harapannya adalah adanya betul-betul sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam prosesnya. Harapannya kita terus beriringan, terus untuk satu arah dan satu jalur agar tidak ada yang saling melewati, tidak ada yang saling melangkahi, agar betul-betul bisa selalu berdampingan. Tentu harapannya di situ. Jadi baik dari eksekutif menjalankan dengan bersungguh-sungguh dan legislatif memantau juga dengan sungguh-sungguh. Oke, seperti itu. Dan ya sekali lagi kita berharap sinergi yang ada legislatif, eksekutif, kemudian masyarakat sama-sama agar kemudian generasi emas 2045 untuk kita khususnya di Makassar bisa terwujud seperti apa yang kita harapkan. Baik, Esin, terima kasih. Aduh, nanti kapan waktu kita ketemu lagi ya. Siap. Oke, terima kasih untuk penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fahri sudah bersama Dr. Gigi Esin tadi dari Komisi D Kesra DPD Kota Makassar. Terima kasih, sampai jumpa.